Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 kajian teks kependidikan atau Arab dengan anggota. Di sini saya akan membacakan teks Arab yang berjudul Al-Ghorodo Tarbiyati minan nahiyatil falsafiyati wa nadariyati. Min aqdami falasafatil ladina unwan bitarbiyati wa qudibu anha aflatuna al-filusufi igroki fi faqad kudiba fi jimhuriyatihi anin nidamil ladhi yahtarahu lil madinatil fadilati wa baina anal ghorda minat tarbiyati wa ayas bahal qaddi adwa soliha fil mujtami'i wa indahu ang tarbiyatil farodi laisatu goyata lidatiha wa inna mahiya goyatum bin nasibati lil goyati lil kubra wa hiya nujahal mujtami'i wa sa'adatihi wa huwa yara an solahal fardi la yakuna illa bumi rifatihil khair wa taqad biruhu iyah wa ala hada fala yakunul farad adwa soliha illa idha kana arifan bil khair la inna ma'rifatal khaira fadilah. Amma arsitu salah satu mi'atin isnani wasamanina sampai salah satu mi'atin arba'atu wasamanuna fayara annal ghordo minat tarbiyati huwa aulan ayastati al faroda amalikul lama huwa mufida wadarurun fil harbi wasilmi wasanian ayakumu bimahu nabili wa khairu minal a'mali wa bidalika yasilul faroda ila halatis sa'adah wa yara fayatauroy nawu da faltaro asharal marbina bi'ito laya fi asrinah nahdiyah anal gordamani tarbiyah tanmiyatil fardi min jami'i nawahiyatil al-aqliyah wal halqiyah wal jismiyah la limahnatin khosoh walakin yakuna mawatina solihan mufidan limujtami'ahu qadiran ala ada'il wajibil ami wal khos fahadal ghordal ladhi nadi bihi fayaturoyanu mundun khamsata koruna sabihi bima nada nahnu bihi fil qarnil ishrina min ingdadil farodi liyakunu muwatonan solihan. Maka nafarnasi biyakunu ahadal falasufatil injilizud dini katabu fi siyasati wad dini wattarihu wal adabu wal muntuku wal filsafati wa qadahara fi ahda wa solafihil ulama'i illa ba'dil kusufil ilmiyati mislu kasyufu layali wa ghairihi fata'asuru biro'ihim wa kana yara anna tarbiyata laisat goyatuha ang taj'alan nasyi'ina khabira bani bil ulumi arifina laha biturkit taqlidiyatil qadimati wa kana farnasisu biyakunu ahada falasufatil injilizul ladina katabu fi asiyasati wad dini wan narihu wal adabu wal mantuqi wal filsafati
Faqad dhahara fi ahda wa salafihil ulama'i ila ba'dil kusufil alimiyati mislu kasyaufu ghali layu wa ghairuhu fata'asuru bi arbihim wa kana yara anna tarbiyata laisat goyatuha ang taj'alan nasiina khabiribni bil ulumi arifina laha biturki taqlidiyatil qadimati turuku riwayati wa filsafati walakin goyati tarbiyati ang taftaha adhanahum wa tuwajjihuhum ila tariqati kasbi ulum hatta yastati ul astifadati minha mata aradu wa dalika biman hahimil hariyatil aqliyatil lati tumkinuhum min idraki kulli anwa'i lama arifi wa tafhamuha fal gordu minat tarbiyati ingdahu ayya'udal fardu tariqatal wusuli ilal ma'arif la ayyajma'al ma'arif bi ayatin tariqatin kanat walidhalika yuqalu imbiyakuna lima ya'ni bimasa ilit tarbiyati wa filsafatiha wa innama anni bitariqati kasabil ma'rifah allati hiya min ahda fit tarbiyah wa hum bihada qad astahdama nau'an jadida minal uslubil ilmi huwal istiqra'ul ladhi wa in kana ma'rufan fi ahdil igriki illa annahu lam yakun sya'il istimali fi ahdihi wa minnal ladina katabu fit tarbiyati wa aqradiha qaumisu alladhi wulida wa asya fi murafiya walladhi kana li tarbiyatihi wa hayatihi diniyati asarung fi araihi tarbawiyati wa fil gordi minat tarbiyati indahu faqad kana yara annal nihayatal lati yarmi ilainal insan hiya sa'adatul abadiyatu indallah wa ala hada yajibu ayyakunal gordu minat tarbiyati tahqiqun hadhihi sa'adah wa yakunu dhalika bitakhallusi minar rogobatil fitriyah wa maqawimatil ghoraizi wal infialati wa taswidil fardi birriyadatil aqliyati wal khulal kiyatil lati tausilahi ila hadfih wa biqudratil fardi ala dabti nafsih wa la yakunu hadat tabtu mumkinan ila ang tariqul ma'rifatil fardi haqiqatu nafsihi wa ma'rifati kulli syai'in haulihi wa ala hada aidan kanal gordu minat tarbiyati indahu tahsilul ma'rifati wal fadilati wasolahi wa hada gordun sabihum bima kanat alaihi tarbiyati fil azhar hatta uhudahul akhirati akni anna yasirul muslimi alima fadilan solihan wa minat tabi'i ang takuna agaradu tarbiyati inda rajuli dini mislukumi yusu dinatun aidon. Ja'a juna lawuk bastaghala bitarbiyati wa filsafati wa kana lahu ru'afit tarbiyati wa kana min ansaril madhabit tahdibi wa huwa yara anna tarbiyata laha agradu salasatun fatarbiyatul jismiyatu tarmi illa taqwiyatil abdani wa tasyatil jism fatarbiyatul aqliyatu tarmi ila taswidil ukuli bi anwa'il ma'arifi wal ulumi wa tarbiyatul khalqiyati tarmi ila gharsil fadilati fin nufusi wa huwa idan fi filsafatihil
khosoti bitarbiyati la yang duru ilaki matiha min haisu nasyatol insani fil mujtami'i bahayatihi fa innama min haisu asyarat tarbiyati fi qawwiyil insanil jismiyah wal aqliyah wa taqwinal fadilati fi datiha. Wa fil qarni samani asyara dohara fi uriban harakatu tarbiyati tusammal harakatu at-tabiiyati wa kana tad'u ila ahdil tufli bima yuwafiqu muyulihi wa tabaisihi wa tasji'a ghara'izihi wa ifsahil majali linumuha. Wa kadzalikal amalu ala taqwiyati silatin nas'i bit tabyaihi wa kana janajaka rusuwi zaimun hadhil harakatu wa huwa alladhi nukila markazu timamit tarbiyati ila tabiatil tifli wa muyulihi wa huwa yaqulu la budda li murabbi min maharibati dan nahitina tabyihi tufli au nadmul ijtimaiyati wali anna yadhiya bisaniyati khairillahu min ayyadha bil ula fal ghardu min tarbiyati indahu huwa taqwina rijala kamilina la takwina mujarradun a'da'u fil mujtami'i. Di sini saya Diana Ramawati dengan NIM 2011-959 akan menjelaskan tentang terjemahan serta kesimpulan. Terjemahan dari halaman 36 yaitu bangsa berbeda dari zaman ke zaman dan dari tempat ke tempat. Nah, kami telah menyebutkan bahwa reformis dan filsuf dan bahkan beberapa individu biasa memiliki pendapat khusus untuk tujuan pendidikan. Nah, seseorang anggota yang baik kecuali dari berpengalaman karena mengetahui yang baik adalah suatu kebajikan. Adapun Aristoteles, ia mempercayai bahwa tujuan pendidikan adalah pertama, bahwa individu dapat melakukan semua yang berguna dan perlu dalam perang dan damai. Dan yang kedua, ia melakukan apa yang mulia. Dan yang kedua, bahwa ia melakukan apa yang mulia dan lebih baik dari perbuatan sehingga membawa individu ke dalam keadaan. Nah, tujuan pendidikan dari sudut pandang filosofis dan teoritis. Salah satu filsuf tertua yang bernyanyi tentang pendidikan dan menulis tentang itu yaitu filsuf Yunani, Plato, menulis di Republiknya tentang sistem yang dia pilih untuk kota yang soleh. Dan dia menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yang pertama adalah agar individu menjadi anggota masyarakat yang baik. Dan dalam pandangannya, mendidik individu bukanlah tujuan itu sendiri, melainkan tujuan dalam kaitannya dengan tujuan utama, yaitu keberhasilan dan kebahagiaan masyarakat. Dan dia melihat bahwa kebaikan individu hanya dapat dicapai dengan mengetahui kebaikan dan menghargainya. Vittorino da Volta melihat pendidik paling terkenal di Italia pada zaman kebahagiaan yaitu Renaissance, bahwa tujuan pendidikan dan pengembangan individu dalam semua aspeknya itu ada mental, moral, dan penentu. Bukan untuk profesi pribadi, tetapi untuk menjadi warga negara yang baik, berguna bagi komunitasnya, mampu melakukan tugas publik dan pribadi. Tujuan ini yang disebut Vittorino selama 5 abad yang lalu serupa dengan apa yang telah kita serukan di abad ke-20 untuk mempersiapkan individu menjadi warga negara yang baik. Francis Bacon adalah salah satu filsuf Inggris yang menulis tentang politik, agama, sejarah, sastra, logika, dan filsafat. Itu muncul pada era ketika para sarjana mencapai beberapa penemuan ilmiah, seperti halnya lingkar pengetahuan guru.
sejarah pendidikan metro, dan sejarah pendidikan menro. Dan terjemahan halaman 37, yaitu lingkungan Galileo, Kusov, dan lainnya, yaitu dia terpengaruh oleh pendapat mereka. Ia berpendapat bahwa pendidikan tidak bertujuan untuk menjadikan kaum muda ahli dalam ilmu pengetahuan, mengetahuinya, menggunakan metode tradisional lama, metode novel dan filsafat. Tetapi tujuan pendidikan adalah untuk membuka pikiran mereka dan mengarahkan mereka pada metode untuk memperoleh pengetahuan, sehingga mereka dapat mengambil kebebasan mental yang memungkinkan mereka untuk memahami dan memahami semua jenis pengetahuan. Nah, tujuan pendidikan baginya adalah agar individu kembali ke metode mengakses pengetahuan, bukan untuk mengumpulkan pengetahuan dengan cara apapun. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Bacon tidak peduli dengan masalah pendidikan dan filosofinya, tetapi lebih pada metode memperoleh pengetahuan yang merupakan salah satu tujuan pendidikan. Sehingga ia menggunakan metode ilmiah jenis baru, yaitu induksi, yang dikenal di era Yunani, tidak umum digunakan di kustodi. Di antara mereka yang menulis tentang pendidikan dan tujuannya adalah John Amos Comenius yang lahir dan tinggal di Moravia, yang pendidikan dan kehidupan keagamaannya berdampak pada pandangan pendidikannya dan tujuan pendidikannya. Dia percaya bahwa akhir yang dilihat manusia adalah kebahagiaan abadi bersama Tuhan. Oleh karena itu, tujuan pendidikan haruslah untuk mencapai kebahagiaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan menyingkirkan keinginan bawaan, melawan naluri dan emosi, dan memberikan individu latihan mental dan moral untuk membawanya ke tujuannya dengan kemampuan individu untuk mengendalikan dirinya sendiri. Kontrol ini hanya memungkinkan melalui pengetahuan, mengetahui realitas individu dan mengetahui segala sesuatu di sekitarnya. Berdasarkan hal ini, yang pertama, tujuan pendidikan itu dapat diperoleh dari pengetahuan, kebajikan, dan kebenaran. Ini adalah tujuan yang serupa dengan apa yang diajarkan di Al-Azhar sampai era terakhirnya. John Locke datang dan bekerja di bidang pendidikan dan filsafat, dan dia memiliki visi dalam pendidikan. Salah satu pendukung doktrin ini adalah pendidikan disiplin, dan ia percaya bahwa pendidikan memiliki 3 tujuan, yaitu pendidikan jasmani yang ditujukan untuk memperkuat tubuh, dan pendidikan tubuh serta pendidikan mental. Dan terjemahan halaman 38, yaitu ini bertujuan untuk membekali pikiran dengan semua jenis pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Dan pendidikan moral pertama-tama menanamkan kebajikan dalam jiwa. Oleh karena itu, dalam filsafat pendidikannya, ia tidak melihat nilai-nilai dalam kaitannya dengan aktivitas manusia, masyarakat, dan hidupnya, melainkan dalam hal pengaruh pendidikan terhadap kekuatan fisik dan mental manusia serta pembentukan kebajikan dalam diri manusia. Dan pada abad ke-18, sebuah gerakan pendidikan muncul di Eropa yang disebut dengan gerakan alami, dan menyerukan untuk mengambil anak sesuai dengan kecenderungan dan fisionomi, mendorong nalurinya dan memberikan ruang untuk itu, serta bekerja untuk perkuat hubungan anak muda dengan alam. Jean-Jacques mengatakan bahwa pendidikan harus melawan salah satu dari 2 aspek, yakni sifat anak atau sistem sosial, dan mengorbankan yang kedua lebih baik untuknya daripada mengorbankan yang pertama. Tujuan pendidikan baginya adalah pembentukan manusia seutuhnya, bukan pembentukan abstrak, dan di kalangan pendidik abad ke-18 dan 19. Pestalozzi dan pendapatnya adalah bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan manusia menjalankan berbagai kewajibannya dalam kehidupan. Oleh karena itu, ia bertujuan pada tujuan sosial praktis yang menggabungkan persiapan individu dengan kebutuhannya dalam masyarakat di mana dia tinggal. Herbert Spencer adalah orang Inggris, dan dia percaya bahwa tujuan pendidikan adalah untuk mempersiapkan kehidupan. Pendidikan adalah mempersiapkan kita untuk kehidupan yang utuh dan menjadikan anggota komunitas yang utuh.
Hidup adalah fungsi yang harus dikeluarkan oleh pendidikan. Orang atau mereka dan kita tahu bahwa pendidikan pada masanya terbatas pada sejumlah orang khusus. Pengetahuan yang berasal dari filsafat Yunani dan Latin menjelaskan bahwa pendapatnya tentang kehidupan yang sempurna, bahwa kehidupan itu ada dalam 5 fungsi yang dilakukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Umam. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang kesimpulan. Tujuan pendidikan dari sudut pandang filosofis dan teoritis. Yang pertama, tujuan pendidikan dari sudut pandang filosofis, yakni suatu tujuan yang baik dalam mendidik individu menjadi masyarakat yang baik, bukanlah sekedar tujuan untuk sendiri, akan tetapi tujuan utamanya yaitu kita bisa melihat kebaikan seseorang individu itu sendiri ketika dia mencapai keberhasilan dan kebahagiaan dalam masyarakat, dan hal tersebut bisa dicapai asalkan dia menghargai dan mengetahui kebaikannya. Dan dalam pendidikan juga harus didukung oleh doktrin, di mana doktrin ini untuk pendidikan yang disiplin dan juga percaya diri. Tujuan untuk memperkuat tubuh dan pendidikan mental serta aktivitas tubuh seseorang, dan juga bisa bertujuan membentuk manusia seutuhnya. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.